Gimana sih caranya supaya saya bisa terus berdoa sama Allah dan terus banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Caranya yang pertama kata Umar bin Khattab apa? Idza da'atullah faj'al hammaka hammad du'a wa la taj'al hammaka hammal ijabah. Kalau kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan keinginan kamu yang terbesar adalah keinginan untuk merealisasikan ibadah doa. Jangan sampai keinginan kita yang terbesar adalah segera diijabah. Sebab kalau keinginan kita yang terbesar dari doa adalah segera diijabah, saya yakin cepat putus asa, Mas. Iya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kok nggak didengar-dengar? Ya Allah, ya Allah. Iya, soalnya ente maunya minta-minta cepat-cepat dijabah sih. Coba kalau kita keinginan yang terbesar kita adalah merealisasikan ibadah doa. Karena doa ibadah bukan. Orang yang berdoa diberi pahala tidak, Pak? Iya. Orang yang berdoa itu diberikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, semangat kita dalam berdoa adalah untuk merealisasikan ibadah doa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, ini yang pertama. Agar kita terus berdoa kepada Allah, agar kita tidak cepat putus asa, jadikan keinginan kita yang terbesar merealisasikan ibadah doanya. Bukan keinginan kita yang terbesar adalah ijabahnya. Yang kedua, apa tuh? Yakini bahwa sebetulnya doa setiap muslim itu pasti dijabah oleh Allah. Doa setiap muslim kata Rasulullah pasti dijabah oleh Allah. Tapi ada tapinya, Pak. Allah mengijabah doa itu kata Rasulullah SAW dengan salah satu dari 3 perkara. Istajibullahu li du'ai ahadikum bi ahadi thalathah kata Rasulullah. Allah mengijabah doa seorang hamba dengan salah satu dari 3. Yang pertama, diberikan apa yang dia minta. Ya Allah, beri aku duit 1 miliar. Besoknya tahu-tahu dikasih sama Allah duit 1 miliar. Diijabah. Ya Allah, berikan saya istri yang cantik, rupawan. Oh, dikasih istri yang cantik. Masya Allah, alhamdulillah. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, disimpan di surga. Kenapa? Allah lebih tahu nggak dari kita, Pak? Hah? Siapa yang lebih tahu, kita atau Allah? Kita terkadang sebagai seorang hamba dengan keilmuan kita yang sangat terbatas menganggap bahwa yang kita minta itu maslahat buat saya, baik buat saya. Tapi ternyata Allah dengan ilmunya yang sangat luas tahu bahwa yang kamu minta itu tidak baik buat kamu. Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kata Allah, kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Ilmu kita, Pak, dibandingkan dengan ilmu Allah, nggak ada apa-apanya, Pak. Terkadang kita menganggap, ya Allah, kayaknya ini baik deh buat saya. Tapi Allah memandang nggak. Allah tahu permintaan itu tidak baik buat kamu. Maka Allah ijabah, disimpan di surga. Allah tidak ijabah di dunia. Karena kalau Allah ijabah, itu akan membahayakan si hamba. Ya Allah, Pak. Ya, kalau kita kasih analogi gini, Pak. Bapak punya anak? Punya. Anaknya mewek sama bapak. Pak, beliin es krim, Pak. Kata bapaknya, jangan nak. Nggak bagus. Enggak, Mak. Si anak nganggap itu enak, itu bagus. Tapi bapaknya tahu ini anaknya kalau makan es krim pasti sakit.
Akhirnya enggak si anaknya mewek Pak, ya. Bahkan kemudian nangis sudah. Bapak tetap enggak mau mengabulkan permintaan dia. Kita tahu, si anak enggak tahu. Itu makhluk loh Pak. Bagaimana kita antara Allah dengan makhluknya? Allah tahu, kita tidak tahu. Mungkin kalau Allah langsung ijabah sekarang, itu tidak bagus. Mungkin Allah tangguhkan saat ijabahnya setelah 10 tahun yang akan datang. Allah Maha tahu yang paling tepat dalam mengijabah doa. Subhanallah. Yang ketiga kata Rasulullah SAW apa? Mengijabah doa seorang hamba dengan diselamatkan ia dari mara bahaya. Ya Allah, saya baru punya toko di pasar ya Allah. Tolonglah supaya toko saya ini laris ya Allah. Besoknya pasarnya kebakaran Pak. Semua toko kebakar kecuali toko dia selamat. Kira-kira dijabah nggak? Iya dijabah. Iya. Dijabah itu namanya Pak. Makanya kita ini nggak boleh suudzon loh gitu sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah mengabarkan kepada kita bahwa yang namanya doa seorang muslim itu pasti dijabah, pasti. Cuman cara mengijabahnya salah satu dari 3 itu, Pak. Yang pertama apa? Diberi apa yang dia minta. Yang kedua apa? Disimpan di dalam surga. Yang ketiga apa? Ya, dihindarkan dari mara bahaya. Kalau kita yakin ini, insya Allah kita tidak akan putus asa, Pak. Kita akan terus berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nggak diijabah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan di surga diijabah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau tidak diijabah, nggak apa-apa. Allah Maha tahu kapan mengijabah yang paling tepat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau nggak diijabah, nggak apa-apa. Mungkin Allah akan selamatkan saya dari mara bahaya. Kan kalau seperti itu enak. Kita tidak akan pernah putus asa dalam berdoa. Kita akan terus minta, terus minta, terus minta. Masya Allah. Dengan seperti itu kita tidak akan pernah bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, supaya kita terus minta kepada Allah apa Pak? Yaitu yang saya sebutkan tadi. Bahwa seorang hamba semakin banyak minta kepada Allah, semakin Allah cinta kepada dia. Semakin jarang minta kepada Allah, Allah semakin benci kepada dia. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa yang jarang meminta kepada Allah, Allah murka kepada dia. Kita enggak boleh Pak jarang minta sama Allah. Kita harus banyak, terus minta, minta dan minta. Semakin kita banyak minta, Allah semakin cinta kepada kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kok nggak dijabah nggak apa-apa. Yang penting Allah cinta kepada saya. Masya Allah. Nih 3 perkara. Pegang baik-baik. Supaya kita langgeng di dalam berdoa kepada Allah. Supaya kita tidak putus asa dalam berdoa kepada Allah.